Aman, aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risto Gibrani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Abian Basman. Kami akan mempresentasikan tentang prinsip dan ajaran Islam dalam hukum perdata. Untuk latar belakang, di Indonesia sebagian hukum perdata memakai hukum Islam, khususnya dalam urusan keluarga dan waris. Hal ini wajar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, hukum di Indonesia mengutamakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Apa saja peran hukum Islam? Untuk peran hukum Islam dalam perdata sendiri ada dalam perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Hukum perdata Islam disebut Al-Ahkam Al-Madaniyah, atur hubungan sipil antar individu termasuk jual beli, sewa pinjam, warisan, wasiat, wakaf. Apa bedanya dari pidana Islam? Hudud, qisas, dan ta'zir fokus pada pelanggaran dan sanksi. Hukum perdata yakni hukum perselisihan atau kepentingan antar orang. Untuk rumusan masalahnya yang akan dibahas di sini, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum perdata dalam Islam, bagaimana prinsip dan ajaran Islam dalam penerapan hukum perdata, apa saja sumber dan landasan serta ayat-ayat Al-Quran dalam penerapan hukum perdata, bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan penulisan, mengetahui pengertian perdata dalam hukum Islam, mengetahui prinsip dan ajaran Islam dalam penerapan hukum perdata, mengetahui sumber dan landasan serta ayat-ayat Al-Quran dalam penerapan hukum perdata, mengetahui penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengertian hukum perdata dalam Islam, hukum perdata dalam Islam dikenal dengan istilah al-muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan aspek sosial, ekonomi, dan transaksi harta benda. Sumber utama hukum ini adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hukum muamalah ini mencakup jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, warisan, wakaf, dan sebagainya. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam muamalah. Yang pertama ada keadilan, al-adil, kesepakatan, taradin, transparansi, al-bayan, larangan goror dan riba, kemanfaatan, maslahah. Silakan Basman dilanjut. Izin melanjutkan. Sumber dan landasan serta ayat-ayat Al-Quran dalam penerapan hukum perdata, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang arti hadis Nabi. Landasan hukum perdata Islam menjaga harta, menjamin keadilan, kemaslahatan, dan keterbukaan. D. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum perdata, jual beli yang halal atau larangan riba, pencatatan utang piutang, larangan menipu dan mengurangi timbangan, syarat ridho, saling rela dalam transaksi, hukum waris, Freud. Menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak meraih keuntungan yang berlebihan ketika berdagang. Dalam transaksi jual beli, harga dan kualitas barang harus dijelaskan dengan jujur tanpa adanya penipuan. Dalam transaksi sewa rumah, harus kesepakatan mengenal biaya, durasi, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Saat memberikan pinjaman uang, tidak boleh ada tekanan atau ancaman. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja secara jujur dan profesional. Menyiapkan bukti transfer, kwitansi atau perjanjian dalam format yang tertulis atau digital. Ketika terjadi kematian anggota keluarga, pembagian harta waris harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam, bukan sekedar berdasarkan adat atau keinginan keluarga. F. Bentuk penerapan hukum Islam dalam hukum nasional. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan komplikasi hukum Islam. Waris dan wasiat menggunakan sistem Freud
untuk umat Islam. Perbankan syariah melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Zakat dan wakaf Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Kesimpulan, hukum Islam menjadi bagian penting hukum nasional, khususnya perdata dan ekonomi syariah, tanpa bertentangan dengan Pancasila. Aturan hukum perdata Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bertujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, dan hak masyarakat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, dan larangan riba membentuk sistem soal ekonomi yang adil, bermanfaat, dan bernilai akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Aristo Gibrani dan juga Abian Saya Basman. Abian Basman. Pamit undur diri. Untuk ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.